Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb semesta alam. Dialah Allah pemilik segalanya. Dialah yang memiliki bumi dan semua yang ada di dalamnya. Dialah Allah yang memiliki langit-langit, angkasa yang begitu luas dan kita tidak pernah melihat ujungnya. Dialah yang mengatur. Dialah yang apabila berkehendak hanya tinggal mengatakan kun fayakun. Dialah Allah Azza wa Jalla yang tatkala kita berbuat dosa, kemudian kita datang kepadanya, memohon ampun, meminta maaf, maka dia dengan gembira menerima permintaan maaf dan ampunan kita. Tapi dialah Allah yang apabila murka, sesungguhnya murkanya sangat pedih. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita, memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita untuk dapat meniti jalan kebenaran dan mati di atas jalan tersebut. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Hari ini kita akan berbincang tentang permasalahan yang sangat-sangat penting berkaitan dengan wanita dan amanah. Sejatinya kalau bicara amanah, nggak ada bedanya lelaki dan wanita. Kedua-duanya memiliki amanah yang harus ditunaikan. Dan banyak di antara manusia yang lupa dari amanah yang diemban olehnya. Betapa banyak suami istri yang terkadang mereka mempermasalahkan sebuah tugas. Apakah itu tugas suami atau tugas istri? Apakah itu tugas seorang ayah atau itu tugas seorang ibu? Begitu pula dengan anak dan orang tua. Sebagian orang tua merasa aku sudah menunaikan tugasku. Sebagian anak juga merasa amanahku sudah kulaksanakan. Tapi boleh jadi belum. Tapi dikarenakan kedangkalan ilmu dan pemahaman, sebagian kita merasa sudah menjaga amanah dan menunaikannya. Ahibati fillah, di surat Al-Ahzab ayat 72. Allah Azza wa Jalla berbincang tentang amanah yang ditawarkan kemudian diterima oleh manusia. Tapi bagaimana kondisi manusia menghadapi amanah tersebut? Kita akan baca ayat ini. Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Allahu Akbar. Sebuah pensifatan yang sangat membuat hati miris.
Amanah itu ditawarkan kepada langit-langit yang 7 lapis, kepada bumi, kepada gunung-gunung yang menjulang tinggi. Para mufassirin menyampaikan bahwa di antara amanah yang ditawarkan Allah adalah agar mereka taat kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban. Apabila mereka berbuat baik, mereka akan dikasih balasan kebaikan. Apabila mereka mengkhianati amanat tersebut, mereka akan dihukum. Maka langit-langit, bumi dan gunung-gunung semuanya angkat tangan. Mereka takut dan khawatir tidak dapat menjalankan amanah tersebut. Di saat kita melihat ya, manusia berebut amanah. Dan memang betul, akhirnya amanat itu diemban oleh manusia. Dan manusia itu, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sangat zalim kepada dirinya sendiri. Dan sangat bodoh terhadap manfaat untuk diri. Apa sih yang maslahat? Manusia sangat bodoh. Maka tadi disinggung bahwa ada manusia yang berebut amanah. Innaha amanah, berebut kekuasaan, berebut jabatan. Dia menjadi seorang presiden, dia menjadi seorang gubernur, dia menjadi seorang menteri, mungkin dia menjadi seorang wali kota, bupati, apa saja. Dan beranggapan hal itu menyenangkan buat dia. Gara-gara kebodohan dia. Padahal itu amanah yang dahsyat dan besar sekali. Innaha amanah, kata Nabi SAW, khusus berbincang tentang kedudukan dan jabatan. Wasatakunu nadama yaumal qiyamah. Dan kelak hal itu akan menjadi penyesalan. Kapan? Pada hari kiamat. Ketika dimintain pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan. Ahibati fillah, di antara firman Allah Azza wa Jal yang memerintahkan kepada baik laki-laki atau wanita untuk menjalankan amanah adalah yang di surat An-Nisa, surat perempuan-perempuan, di ayat 58. Apa kata Allah Azza wa Jal? Nah, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Barakallahu fikum. Ayat yang baru saja kita baca ini menghimpun hukum-hukum prinsip yang mendasar dalam urusan agama kita. Dan ayat ini datang setelah sebelumnya Allah berbincang tentang kondisi orang-orang kafir dan orang-orang munafikin, di mana mereka menyembunyikan amanah, tidak menunaikannya, menyembunyikan apa yang seharusnya mereka sampaikan. Mereka tidak berinfak terhadap harta yang diamanahkan kepada mereka. Mereka merubah-rubah aturan Allah Azza wa Jal. Mereka hasud dan iri kepada manusia. Lalu Allah menyebutkan ayat ini agar orang-orang beriman tidak seperti mereka. Dan Allah menyebutkan innallaha ya'murukum.
Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian. Apa perintahnya? 2. Menunaikan amanah dan menegakkan keadilan. Jamaah rahimakumullah, kita tahu tanda-tanda orang munafik. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu, kalau dia berbicara, dia bohong. Bohong, dusta. Itu orang munafik. Kalau berjanji, dia ingkar janji. Dan kalau dikasih amanat, dia berkhianat. Ya, 3 hal yang menjadi indikator orang munafik perlu kita melihat kepada diri kita. Jangan-jangan kita termasuk yang kalau berbicara dusta, kalau berjanji diingkari, kalau dikasih amanah berkhianat. Dan ketika Nabi SAW ditanya tentang hari kiamat, kapan hari kiamat itu? Beliau menjelaskan tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Tanda-tanda kiamat sudah mendekat. Ada tanda-tanda yang besar, ada tanda-tanda yang kecil. Di antara tanda-tandanya, idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Kalau amanah sudah diabaikan, kalian tunggu kiamat. Bentar lagi datang kiamat. Kenapa? Karena stabilitas bumi sudah rusak. Sehingga yang ditunggu adalah kehancuran. Dan subhanallah, dalam hadis riwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, Addil amanah ila mani tamana. Tunaikan amanah kepada yang memberimu amanah itu, kepada yang berhak mendapatkannya. Wala takhun man khanak. Jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Karena sebagian kita ketika dikhianati, muncul di dalam hatinya ingin balas dendam dengan cara mengkhianati pula. Ketahuilah bahwa pengkhianatan sampai kapanpun adalah akhlak yang buruk. Walaupun mungkin orang berpikir, aku membalas pengkhianatan dia dengan aku berkhianat. Enggak. Perintah Allah, tunaikan amanah. Lalu dia mengkhianatiku. Gitu. Ya sudah, engkau khianati juga. Enggak. Enggak ada ceritanya balas dendam berkaitan dengan pengkhianatan. Sampai kapanpun pengkhianatan adalah perbuatan tercela. Terus, ya engkau tegur orang yang mengkhianatimu. Engkau kasih tahu. Berikan hukuman yang setimpal. Tapi tidak dengan engkau berkhianat. Dan Nabi SAW menyebutkan, la imana liman la amanata lahu. Nggak ada iman orang yang nggak pegang amanah. Nggak ada iman buat orang yang tidak pegang amanah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah rahimakumullah, amanah memiliki macam-macam yang banyak. Kita akan membahas beberapa macamnya. Mungkin yang berkaitan dengan wanita secara khusus ya. Yang pertama, amanah yang menyeluruh. Berkaitan dengan perintah menegakkan agama dan berpegang teguh dengannya. Sebagaimana tadi kita baca di surat Al-Ahzab ayat 72. Termasuk dari amanah itu adalah amanah menyampaikan agama ini. Jadi jangan sampai ada yang berpikiran bahwa tugas menyampaikan agama tugasnya para ustadz. Para wanita nggak punya kewajiban. Itu tugasnya kaum laki-laki. Tidak. Ini tugasnya para wanita juga.
Ada perkara-perkara yang apabila wanita yang menyampaikannya akan lebih didengar umpamanya. Maka lakukan itu. Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai seorang wanita, dia tidak berhenti mengajarin para sahabat, menyampaikan ilmu yang telah didapatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam demi menunaikan amanah itu. Kemudian yang kedua, semua nikmat yang Allah berikan adalah amanah. Semua nikmat yang Allah berikan adalah amanah yang harus dijaga dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi amanah. Mata kita amanah. Kita ini dikasih mata nih. Ini amanah. Kadang-kadang kalau perusahaan dikasih kacamata kita, nih ya amanah ya, ini inventaris. Engkau pakai, kalau sudah selesai kembalikan. Itu kalau di kantor. Ini Allah kasih kita mata. Kita bisa melihat dan memandang. Itu amanah. Allah kasih pendengaran. Itu amanah. Allah kasih kedua tangan. Itu amanah. Kaki juga amanah. Lisan amanah. Dan harta yang Allah berikan adalah amanah. Di mana dia tidak boleh memakainya kecuali sesuai dengan ketentuan yang memberikan. Betapa sering kita melihat umpamanya ASN umpamanya menggunakan mobil plat merah. Anda nggak tahu aturannya boleh atau tidak. Apabila digunakan untuk keperluan kantor, jelasnya boleh. Tapi apabila digunakan untuk kepentingan pribadi umpamanya, yang di aturannya tidak diperbolehkan, berarti dia berkhianat. Begitu pula dengan tubuh yang Allah berikan kepada kita. Semuanya amanah. Kaki kita amanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ainu tazni. Mata berzina. Siapa yang matanya sering berzina? Memandang yang seharusnya dia tidak pandang. Wal qalbu yazni. Hati berzina dengan menghayalkan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Fazinal ain an-nazar. Zina mata itu memandang. Wa zinal qalbi tamanni. Zina yang dilakukan oleh hati adalah berangan-angan. Wal farju yusaddiqu ma hunalika aw yukadzibu. Dan kemaluan itu tinggal dia membenarkan atau mendustakan apa yang sedang dia hayalkan, apa yang dia pandang dengan matanya. Jadi anggota tubuh kita amanah. Di antara amanah anggota tubuh itu jangan sampai rusak. Kita tahu saat ini banyak orang yang merusak tubuhnya sendiri dengan melakukan perbuatan yang secara akal sehat dan secara syariat itu membahayakan. Contoh nih, tadi engkau dikasih motor oleh tempat engkau kerja. Motor itu digunakan berangkat kerja, pulang kerja. Tahu-tahu dipakai balapan liar sama dia. Akhirnya rusak tuh motor. Siapa yang salah? Loh, engkau yang salah. Tidak menjalankan amanah. Bagaimana dengan tubuh kita? Ada orang yang makan tidak mengontrol. Sehingga akhirnya kolesterolnya naik, darah tinggi, atau ginjalnya rusak. Selama ini kita berpikir, ya udah, memang kan takdirnya Allah sakit. Taib sahih. Tapi apabila penyakit itu datang disebabkan engkau yang tidak menjaga amanah tersebut, engkau bakal ditanya. Engkau pakai buat apa gitu loh. Orang punya motor
yang seharusnya diisi bensin, sama dia diisi solar. Rusak. Siapa yang salah? Yang ngisi. Maka hendaklah tubuh yang Allah berikan kepada kita sebagai sebuah amanah yang bakal ditanya pada hari kiamat, an jismihi fima ablah. Badan dia dipakai buat apa? Allah sudah membuat aturan, kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Kalian makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Jadi orang yang makan berlebih-lebihan sehingga tubuhnya rusak, maka dia yang tidak menjalankan amanah. Kemudian bagi para wanita, ingat, di antara ciri-ciri wanita soleha, wanita yang paling baik, kalau dipandang menyenangkan hati suaminya. Apakah engkau sudah menjaga tubuhmu agar nyaman dilihat oleh suamimu? Atau engkau tidak peduli lagi dengan hal itu, sehingga berbagai macam penyakit menimpamu? Yang merokok, masih ada mungkin yang merokok. Sudah jelas-jelas dikatakan rokok membunuhmu. Dan kalau dikatakan perusahaan rokok ini termasuk perusahaan yang menyumbang apa? Pemasukan negara. Nah, penerimaan negara. Seharusnya kalau engkau ingin nyumbang, sumbanglah ke negara, tapi nggak usah engkau sakit dan rusak tubuh. Yang menyumbang ke negara itu bukan perusahaan, tapi rakyat yang membeli itu rokok, yang kemudian dia membahayakan dirinya. Karena termasuk penyumbang penyakit terbesar, termasuk adalah rokok umpamanya. Dia menyumbang penyakit kepada dirinya, kemudian dia menyumbang bukan kepada negara, kepada perusahaan. Maka kalau kau benar ingin memajukan negaramu, engkau nggak usah beli rokok, engkau sumbang ke negara. Engkau sehat, engkau dapat pahala. Ini bicara amanah tubuh itu. Ditulis rokok membunuhmu. Rokok menyebabkan ini dan itu. Dan tubuh itu titipan, bukan milikmu. Maka orang yang bunuh diri, dikasih tubuh, kemudian tahu-tahu dia bunuh, maka dia akan menggunakan alat untuk bunuh dirinya itu sebagai alat untuk menyiksa diri dia. Nggak ada cerita, ini kan aku sendiri yang mau bunuh diri. Engkau tidak memiliki tubuh itu. Itu amanah. Maka tolong jangan sampai tubuh yang Allah berikan kepada kita khianati. Kita harus dijagalah. Menjaga tubuh bagi seorang wanita dengan tidak membuat laki-laki berzina matanya. Tidak menggoda suami orang. Tidak dengan tubuhnya dia merusak sosial. Gara-gara dia banyak laki-laki yang kemudian berzina umpamanya. Maka itu tubuh amanah. Jaga dengan pakaian agama. Jaga dengan pakaian kesehatan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dirusak. Taib, di antara amanah adalah kehormatan. Baik laki-laki atau wanita. Seorang laki-laki Allah kasih kemaluan. Allah kasih syahwat. Dikasih alat untuk menyalurkan syahwatnya. Tapi itu amanah. Jangan dipakai di tempat yang haram. Begitu pula seorang wanita. Dia punya syahwat. Dan dia punya alat untuk menyalurkan syahwatnya. Maka jagalah kemaluanmu dari pengkhianatan. Ahibati fillah. Ada sebuah athar dari Abi Ka'ab atau Ubay bin Ka'ab ya. Radhiyallahu anhu disebutkan minal amanati
annal mar'ata tuminat ala hifdi farjiha. Termasuk amanah, seorang wanita itu diamanati menjaga kemaluannya. Dan subhanallah syama'ah, Allah berikan kepada wanita, gadis selaput darah, yang dengannya dia menjaga kemaluannya, yang dengannya akan ketahuan apabila dia berkhianat. Walaupun boleh jadi ada orang yang pecah selaput darahnya bukan karena perzinahan, tapi secara umum itu salah satu penjagaan Allah buat para wanita. Yang saat ini mulai muncul slogan-slogan yang tidak lagi menghormati kehormatan wanita. Ya udah, apa sih pentingnya? Mau gadis, mau nggak gadis. Kenapa wanita dituntut untuk menjaga kehormatan dirinya, laki-laki tidak? Sama-sama dituntut. Laki-laki yang suka menggoda wanita, atau sebaliknya kadangkala. Allah berikan itu kepada para wanita demi agar dia lebih menjaga kehormatan diri. Ya, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, termasuk yang diwarisi oleh manusia dari ucapan nabi-nabi yang pertama adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, silahkan berbuat maumu. Tapi jangan sampai para wanita dieksploitasi oleh serigala-serigala, tapi dengan bendera kebebasan dan kemerdekaan buat para wanita. Enggak. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman ya, di surat An-Nisa ayat 34, di mana termasuk amanah kepada wanita adalah menjaga harta suami dan anaknya suami. Tadi menjaga kehormatannya sebagai seorang istri, dan termasuk amanah adalah menjaga harta suami dan anak-anak suami. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 34. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, wanita. Dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahi sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
Barakallahu fiik. Kita lihat di ayat ini ada potongan cerita tentang wanita soleha. Ternyata wanita soleha itu adalah qanitat. Adalah wanita yang patuh kepada suaminya. Hafizatun lil ghaibi. Dia menjaga suaminya ketika suaminya tidak ada. Apa yang dijaga? Dirinya dulu. Dia menjaga dirinya. Dengan tidak mengkhianati suami dengan pandangan mata. Mungkin di HP-nya dia memandang laki-laki dengan syahwat. Dia menikmatin pandangan itu lalu dia membandingkan suaminya dengan apa yang dia pandang. Suaminya lagi nggak ada di rumah. Suaminya lagi pergi. Atau dengan kata-kata yang menggoda. Kadang-kala perempuan ya ketika dia belanja suaminya nggak ada. Kemudian dia merayu dengan kata-kata yang seharusnya kalau ada suaminya nggak terima suaminya dia melakukan itu. Tapi dia lakukan itu. Atau telepon-teleponan dia dengan laki-laki yang seharusnya dia tidak melakukan itu. Apalagi kalau sampai membuat janji pertemuan. Enggak, dia menjaga kehormatan dirinya. Kemudian berkaitan dengan harta suami. Dia juga jaga. Dia tidak menghambur-hamburkan harta suaminya. Dia berusaha untuk menjadikan harta itu dipakai sesuai dengan amanah yang diberikan oleh suami. Bukan dia menggunakan harta itu untuk memenuhi syahwat dan keinginannya. Kemudian berkaitan dengan anak. Anak itu amanah. Ya kan bapak-bapak dan ibu-ibu wajib dengan amanah itu sahih. Tapi karena kajian kita khusus buat para wanita, maka akan berbincang bagaimana kewajiban seorang istri menjaga amanah anak. Sekali lagi, khususnya ketika suami tidak ada di rumah. Banyak yang mengeluhkan di Indonesia ini yang namanya fatherless ya. Ya, peran bapak nggak ada. Oke. Boleh jadi bapak tidak melakukan perannya dengan baik. Dia berarti tidak menjalankan amanah dengan baik. Tapi jangan sampai kau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Tapi boleh jadi sang bapak menjalankan tugasnya dengan baik. Dia capek, lelah demi memberi makan kepada istrinya. Demi menyekolahkan anak-anaknya. Dan dia berangkat dari pagi pulang sore. Bukan karena kemauan dan keinginan. Tapi karena kondisi dan kebutuhan yang menghimpitnya. Maka sang istri bagaimana menjaga amanah tersebut. Menjaga amanah dan mereka mendidik dan membesarkan anak. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Fa abawahu yuhawidanihi. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi. Au yunasirani, atau dia jadi Nasrani. Au yumajjisani, atau dia menjadi Majusi. Kamathalil bahimati tuntajul bahimah. Sebagaimana yang namanya binatang ternak melahirkan binatang ternak. Apakah ada binatang ternak yang lahir kupingnya dipotong? Itu nggak ada. Yang motong adalah yang memelihara. Jadi anak-anak itu rusak karena orang tua. Dan wanita secara khusus kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladih. Dan seorang wanita adalah pemimpin, pengurus, pengatur di rumah suaminya dan anak-anak suaminya.
Kadangkala seorang suami ini menikah, dia duda, dia punya anak. Dia menikah dengan harapan istrinya merawat anak-anaknya. Dia bekerja. Tapi kan ada ibu tiri yang disebut lebih kejam daripada ibu kota. Atau sebaliknya, ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri umpamanya. Itu amanah. Ada ibu tiri yang menyebabkan anak suaminya mati. Itu anak suaminya. Bagaimana kalau ternyata itu anak mereka berdua? Ini bukan anaknya suami, ini anaknya istri juga. Apakah engkau sudah menjalankan tugasmu dengan baik dan benar? Kadangkala sebagian laki-laki, sebagian istri itu, tadi dia hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Suamiku nggak hadir dalam mendidik anak-anak. Anak ini di rumah seperti sendirian, nggak ada suami. Suami 4 bulan sekali baru off. Dan hanya 2 pekan kemudian dia berangkat kerja lagi. Ya udah. Itu amanah yang diberikan kepadamu. Karena ada usaha dari kaum feminisme untuk menghilangkan peran ayah. Bukan mereka menuntut hak mereka, tapi bahkan menganggap laki-laki itu penjahat. Enggak. Allah sudah menciptakan laki-laki dan wanita dengan tugas, dengan tupoksi yang berbeda-beda. Sesuai dengan kemampuan mereka berdua ini. Kalau kita melihat bagaimana para ulama terdahulu yang bapaknya mati ketika anaknya masih bayi. Tapi sang anak jadi anak-anak soleh-soleha. Padahal nggak ada bapaknya. Kenapa? Karena ibunya menjalankan amanah dengan baik dan benar. Ada perempuan-perempuan ketika suaminya berangkat kerja, beberapa anak sekolah, mungkin ada anak-anak yang belum sekolah. Ketika mereka pergi semua, sang perempuan ini merasa bebas. Kemudian dia sibuk dengan handphonenya. Dia mulai scrolling ke atas, ke bawah. Dia nonton ini itu. Tahu-tahu anak yang masih kecil tidak diurusi. Tugas-tugas yang diberikan oleh suami kepadanya tidak dikerjakan. Tidak memberikan makan yang sehat kepada anak-anaknya. Baru kalau ada suaminya, ribut. Seakan-akan orang yang perhatian kepada anak-anaknya. Maka ingat, walaupun suami nggak tahu, Allah tahu. Ada perempuan yang suka keluar. Ketika nggak ada suaminya, dia sibuk keluar ke sana. Padahal nggak ada perlunya. Sedangkan amanah yang diberikan tadi, apa amanah yang diberikan? Tuh rumah amanah. Engkau atur, engkau jaga tuh rumah. Bagaimana engkau menciptakan lingkungan yang membuat anak-anak itu betah di rumah. Bagaimana suami ketika keluar rumah ingin balik ke rumah. Ya, Anda sering sampaikan ke beberapa teman ya, khususnya para istri. Ketika suamimu berangkat kerja, ketika anak-anakmu berangkat kerja, jangan sampai saat itu ada keributan. Soalnya ketika mereka berangkat kerja, kemudian menyimpan di hati mereka ketidaksukaan terhadap sikap orang tuanya, mereka malas pulang. Malas pulang. Aduh, ruwet ini itu. Tapi coba sang istri melepas sang suami dengan cinta dan kasih sayang. Melepas anak-anaknya dengan pelukan dan ciuman hangat buat anak-anaknya. Tuh anak kepingin cepat pulang. Tapi kadang-kala enggak. Pagi hari ribut emak sama anaknya. Mungkin berkaitan urusan dengan bukunya, dengan tasnya, dengan pelajarannya. Akhirnya sang anak keluar rumah penuh dengan kesuntukan di kepalanya. Sang bapak udah berangkat kerja. Atau sang bapak nggak ada di rumah. Ternyata sang istri tidak menjadi madrasah yang baik. Maka tolong amanah ini dijaga. Karena engkau pemimpin ketika suamimu nggak ada.
bagaimana menjaga rumah suami, bagaimana menjaga anak-anaknya suami, perhatian kepada kesehatan tuh anak, makanan itu anak. Karena sampai ada anak mungkin yang merasa ibuku ini nggak pernah masak benar, kecuali kalau ada ayah. Karena dianggap kalau nggak ada ayah, dia makan apa sajalah. Karena nggak akan ada yang komplain umumnya. Maka tolong diperhatikan, jangan sampai juga memberikan memanja anaknya, memberikan berlebih-lebihan kepada anaknya. Karena ibunya mau kongkow sama kawan-kawannya, anaknya dikasih HP, kemudian sang ibu sibuk dengan kawan-kawannya. Berarti dia tidak menjalankan amanah dengan baik. Kadang-kala ada emak-emak yang ingin rumahnya bersih. Akhirnya anak-anak gak boleh main. Apa gunanya rumah itu bersih kalau ternyata anak-anak tidak tumbuh berkembang? Dan di antara amanah buat para wanita, ketika engkau makan, ketika anak-anak makan, hendaklah engkau mendampingi mereka makan. Ngobrol sama mereka. Tanyakan bagaimana anak-anak di sekolah, bagaimana rencana dia di hari esok. Mungkin sore ini engkau kepingin main apa. Karena di tempat makan itulah biasanya kesepakatan-kesepakatan disepakati bersama, disetujui bersama. Taib. Kemudian termasuk amanah adalah pekerjaan. Tadi kita bicara pekerjaan di rumah. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Tapi ada yang pekerjaan umum. Apapun pekerjaanmu, itu adalah amanah. Ketika tidak menjalankan pekerjaan dengan baik, maka dia telah berkhianat. Ada orang yang giat bekerja ketika ada pengawas yang datang. Nggak ada pengawas, dia duduk-duduk. Menghabiskan waktu dengan handphonenya. Waktunya dia menyelesaikan tugas, dia sibuk WA, dia sibuk chat, dia sibuk telepon. Sehingga tatkala waktu kerja habis, kerjaan belum selesai. Padahal seharusnya selesai. Tapi karena dia sibuk main game, maka pekerjaan tidak selesai. Pembantu juga sama. Pembantu di rumah. Kadang-kala ketika nggak ada majikannya, dia duduk-duduk. Ketika ada majikannya, sok sibuk dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah itu suka apabila seorang di antara kalian bekerja, dia menyempurnakan pekerjaannya. Nggak asal-asalan kerjanya. Dia tuntaskan pekerjaannya dengan baik. Berkaitan dengan amanah dalam pekerjaan ini, ada amanah dari bos kepada anak buahnya. Dan ada amanah dari anak buah kepada bosnya. Apa amanahnya? Kasih gajinya. Sempurnakan gajinya. Jangan dikurang-kurangin. Jangan telat membayarnya. Kenapa? Ini termasuk pengkhianatan. Sampai disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayatkan Imam Ahmad dan Imam Bukhari, ada 3 yang akan menjadi lawan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Nabi yang akan menuntut mereka. Salah satunya, warajulun istajara ajiran. Ada seorang yang mengupah seorang pekerja. Fastaufa minhu. Akhirnya pekerja ini berusaha untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Walam yufihi ajrah. Tapi sang majikan tidak menunaikan gaji atau upah orang ini secara sempurna. Dalam agama kita, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araqah. Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Baik, termasuk amanah yang harus dijaga adalah rahasia.
Emak-emak nih kadang-kala ngobrol di antara mereka berdua mengatakan, "Syuf, ana punya rahasia. Ana ingin sampaikan kepada anti dengan harapan anti memberikan masukan kepada ana." Tapi ternyata rahasia itu disebarkan sama dia. Jangan ngomong-ngomong ya. Rahasia. Siap. Nanti ngomong lagi sama orang lain. Jangan ngomong-ngomong ya. Rahasia. Ini pengkhianatan dari yang pertama. Yang kedua berkhianat. Yang ketiga berkhianat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatha ar-rajulu bihaditsin thumma iltafata fahiya amanah." Apabila seorang berbicara, kemudian dia noleh ke kanan atau noleh ke kiri, dia lihat ada orang apa enggak, maka ketahuilah pembicaraan itu amanah. Walaupun dia enggak ngomong rahasia. Apalagi kalau dia sudah menyampaikan, "Ini rahasiaku, tolong kau jaga." Ternyata dia sebarkan, ini pengkhianat nih. Wanita yang seperti ini atau laki-laki yang seperti ini pengkhianat nih. Maka berbahaya sekali kalau kita dikasih duit, kalau kita kasih amanah duit nantinya, ya akan habis. Kasih amanat rahasia aja dia sebarkan kemana-mana. Kemudian ahibati fillah, Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan tentang termasuk amanah yang paling besar berkaitan dengan rahasia. Inna min a'zamil amanati 'indallahi yaumal qiyamah. Termasuk amanah yang paling besar, yang paling agung pada hari kiamat. Ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilai thumma yanshuru sirraha. Seorang laki-laki mengumpulin istrinya, istrinya mengumpulin dia, kemudian disebarkan rahasia ranjang itu. Suami menyebarkan atau istri cerita, "Suamiku gini gitu." Sang suami, "Oh, aku tadi malam baru menghubungin istriku ini itu." Istrinya ya, bukan zina. Apalagi kalau yang dia ceritakan perzinaan. Artinya menceritakan yang halal saja pengkhianatan terhadap amanah. Orang itu ketika berhubungan suami istri, nggak ada yang ngelihat. Agar hubungan itu hanya ada di antara mereka berdua. Bukan untuk diceritakan kemana-mana. Tapi tahu-tahu ada yang membocorkannya. Ini termasuk pengkhianatan terbesar. Ahibati fillah, ya di antara amanah titipan. Kalau kita bicara barang yang dititipkan, kemudian juga utang, itu amanah, itu harus ditunaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha." Barang siapa yang ngambil hartanya orang, ngutang, dan dia ingin melunasinya, adallahu anhu. Adahallahu anhu. Allah akan melunasinya buat dia. Tapi sebaliknya, man akhadha yuridu itlafa, dia ngutang tapi ada niat gak mau bayar, Allah akan rusak kehidupan dia dan hartanya. Maka kenapa kita mendapatin orang ada yang sulit bayar utang dan tidak bisa bayar utang? Utang sama fulan, utang sama fulan, gak bayar-bayar. Ternyata masalahnya di hati kecil dia. Dia memang gak mau lunasi. Ahibati fillah, apa kira-kira yang akan didapatkan oleh orang yang menjaga amanah? Kita tahu bahwasanya ya namanya manusia, manusia itu budak yang dia nggak beramal kecuali karena mendapatkan upah. Apa sekarang yang akan didapat buat orang yang menjaga amanah? Yang pertama, dia akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita melihat sifat penghuni surga itu, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang dengan amanah dan janjinya dipelihara oleh mereka.
Allah akan cinta sama antum. Kemudian Allah akan menjaga dia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jadi orang yang menjaga amanah akan dicintai Allah dan akan dijaga dia. Dijaga hartanya, dijaga dirinya, dijaga tubuhnya, dijaga keluarganya, dijaga negerinya insya Allah. Jadi dicintai dan dijaga. Yang ketiga, orang-orang akan cinta sama dia. Manusia itu secara naluri akan benci kepada pengkhianat. Makanya kalau ada perempuan yang berkhianat, itu biasanya akan mendapatkan hukuman sosial di masyarakat. Akan dicela, dimaki, akan diboikot. Berbeda dengan orang yang menjaga amanah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bagaimana seluruh penduduk Mekah itu cinta kepada Nabi SAW. Sampai disebut Al-Amin, orang yang jaga amanah. Orang-orang kalau mau titip sesuatu, titip barang atau apa, dititipkan ke rumah Nabi SAW. Sampai ketika Nabi SAW berumur 40 tahun dan beliau mengajak manusia kepada Islam, mulai ada omongan-omongan negatif, tapi tetap mereka titip amanah kepada Nabi SAW. Kemudian ketika amanah itu tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka akan tumbuh cinta dan kasih sayang di antara mereka. Dan akan ada keamanan, kenyamanan, ketenangan, karena semua menjaga hak-hak orang lain, melaksanakan kewajibannya. Akan hilang yang namanya penipuan, ya, kedustaan. Maka ketika suami istri menjaga amanah, sang suami menjaga amanah dengan tidak berzina ketika dia di luar rumah, sang istri menjaga amanah dengan tidak memasukkan ke rumahnya orang-orang yang tidak disukai oleh suami, maka akan ada tatanan masyarakat yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Kemudian yang terakhir, selamat dari sifat munafik. Karena kita tahu tanda-tanda orang munafik adalah yang apabila dikasih amanah, dia berkhianat. Dan sebagai penutup, kesuksesan jamaah dengan amanah. Dan pengkhianatan walaupun mungkin menghadirkan kesenangan, di awal tetap akan berakhir dengan sad ending. Ada kisah seorang wanita yang dia suka curhat tentang suaminya. Kemudian diladeni oleh laki-laki hidung belang. Mulailah terjadi obrolan ini dan itu, sehingga sang istri orang ini nyaman dengan laki-laki ini. Lalu perempuan itu ribut sama suaminya, dia minta cerai. Akhirnya bercerai suami istri ini. Lalu kemudian sang wanita ini menagih janji laki-laki tadi yang katanya mau menikahi dia. Ketika sudah bercerai, selesai masa iddahnya, maka wanita ini datang kepada laki-laki tempat dia curhat. Lalu kata laki-laki itu, kalau aku mau menikah, gak mungkin aku menikah dengan wanita sepertimu yang berkhianat kepada suaminya. Barakallahu fiik. Maka jamaah, jangan mau dibohongin, jangan mau ditipu. Hiduplah dengan amanah, walaupun mungkin kau akan capek dan lelah. Semua kelelahan, semua keletihan, semua detik yang kau lewatin dalam kehidupan ini mengemban amanah, ada balasannya dari Allah Azza wa Jal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator untuk memimpin jalannya tanya jawab. Tafadhali. Barakallahu fiikum. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustaz untuk ilmunya, dan izin untuk saya membacakan dahulu pertanyaan yang masuk Ustaz.
Pertanyaan pertama, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkah wanita memegang amanah kepemimpinan publik seperti Ratu Bilqis yang memimpin negeri Saba? Dan apa saja batasan wanita saat memegang amanah kepemimpinan? Apakah boleh setara dengan pria? Karena di masa sekarang banyak yang menyuarakan pendapat terkait kesetaraan gender. Bagaimana menurut Ustadz? Ini banyak Ustadz yang bertanya. Jadi saat ini beberapa pertanyaan yang masuk. Saat ini mereka sudah menduduki kepemimpinan tertentu gitu Ustaz. Apakah harus dilepaskan atau seperti apa sebaiknya? Masya Allah, barakallah fiik. Iya, ada sebuah hadis yang mengatakan ma aflaha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidaklah sukses, tidak beruntung suatu kaum yang dipimpin, yang mereka memberikan posisi kepemimpinan itu kepada seorang wanita. Di saat ini kita melihat adanya arus feminisme ya. Kalau kita melihat jemaah, tahun 68 Masehi, Mei 68 Masehi, revolusi Perancis ya. Ada banyak tuntutan mahasiswa pada waktu itu ya. Tuntutan para wanita yang awalnya para wanita itu hanya menuntut hak-hak mereka sebagai wanita. Tolong dikasih haknya. Dia sebagai seorang istri, ya kasih nafkah sama suaminya. Jangan diterlantarkan. Dia sebagai seorang ibu, ya dicukupin kehidupannya untuk mendidik anak-anak. Awalnya berkaitan dengan menuntut hak-hak mereka. Lalu ternyata terjadi perubahan. Mereka meminta kesetaraan. Yang kalau bicara kesetaraan ini, nggak ada lagi suami istri. Nggak ada lagi pemimpin dan yang dipimpin dalam rumah tangga. Sama saja. Makanya muncul pemikiran wanita yang punya hak dengan rahimnya. Dia mengatakan, ini rahim-rahimku, aku mau punya anak. Iya, nggak punya anak, sudah. Nggak ada ceritanya suami memimpin, kemudian dia mengatakan kepada istrinya, aku ingin punya anak. Nggak ada. Mereka menuntut kesamaan. Gimana menyamakan yang berbeda? Yang terjadi hanya kezaliman kepada diri mereka sendiri. Ayat di surat Al-Ahzab ya, ayat 72 ya, tadi yang kita baca, berkaitan dengan Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, kemudian diemban oleh manusia. Langit nggak mau. Langit juga langit nggak mau, bumi nggak mau, gunung-gunung juga abai karena takut mereka. Akhirnya diemban oleh manusia, amanah itu. Padahal manusia itu makhluk yang sangat dolim dan sangat bodoh. Gitu. Sangat mendolimin dirinya dan sangat bodoh dengan maslahat dirinya. Akhirnya mereka menuntut. Padahal kita tahu wanita ini dalam sebulan ada fase di mana dia akan berubah secara fisik dan secara kejiwaan. Semua bersatu atau bersepakat untuk hal itu. Tapi kembali kepada pertanyaannya, ada perbincangan yang cukup panjang di antara para ulama tentang wanita ini nggak boleh jadi pemimpin apa saja sebenarnya. Urusan-urusan maslahat umum umpamanya. Tapi kalau dia memimpin di antara wanita-wanita itu sendiri nggak ada masalah ya. Tapi kalau dia harus memimpin yang di bawahnya ada laki-laki yang seharusnya mereka yang jadi pemimpin, itu mungkin yang wanita hendaklah menghindari hal tersebut. Kemarin pada waktu sidang Dewan Fatwa, ada satu materi yang ingin kita bahas atau diusulkan untuk dibahas. Bagaimana hukum wanita menjadi kepala sekolah umpamanya. Yang kepala sekolah dia, di bawahnya itu ada banyak ustadz-ustadz umpamanya. Banyak guru-guru laki-laki. Apakah diperbolehkan atau tidak? Atau bagaimana sebenarnya masalahnya? Insya Allah itu akan dibahas pada sidang Dewan Fatwa yang selanjutnya. Tapi intinya bagi seorang wanita yang mungkin kepemimpinan dia harus membawa kepemimpinan yang umum ya. Maka hendaklah dia lebih baik menyerahkan kepada para laki-laki. Tapi kalau ternyata enggak, ana di posisi yang insya Allah ana bisa menjaga kehormatan diri ana. Karena wanita ini
Dia sebagai istri gitu loh. Dia sebagai ibu yang punya kewajiban. Jangan sampai dia menjabat satu jabatan yang kemudian dia melantarkan tugas-tugasnya. Atau jabatan yang berbahaya ketika dia tidak punya kapasitas untuk melakukan hal itu. Berkaitan dengan Ratu Bilqis ya. Ratu Bilqis dia pada waktu itu masih kafir. Masih kafir. Sehingga dia memimpin di sana. Dia sebagai pemimpin utama. Tapi setelah itu, setelah dia masuk Islam bersama Nabi Sulaiman, maka pemimpinnya adalah Nabi Sulaiman. Kalaupun dia mungkin balik di sana, melanjutkan tugas-tugasnya, tapi tidak menjadi pemimpin utama. Sedangkan pemimpin utamanya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin nanti setelah kita bahas di sidang Dewan Fatwa, kita bisa membahas kembali apa sih kepemimpinan-kepemimpinan yang boleh diambil oleh wanita dan apa yang seharusnya mereka menghindarinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, mohon bantuannya untuk mengangkat beban saya. Tahun lalu, mantu saya sakit dan harus dirawat. Saya menawarkan diri untuk menjaga cucu yang berumur 3 tahun. Namun saat saya sedang mempersiapkan makanan, suster tidak perhatian dan cucu saya tercebur ke kolam renang dan meninggal Ustadz. Anak saya mendapatkan cucu setelah menunggu hampir 5 tahun. Saya rasanya mau mati juga Ustadz, saking merasa sangat bersalah. Anak dan mantu saat ini sudah ikhlas, namun saya berat Ustadz. Masih menangis setiap mengingat. Apalagi anak saya belum juga hamil saat ini. Apakah saya berdosa karena tidak bisa bertanggung jawab atas amanah yang diberikan ini Ustadz? Mohon penghiburannya Ustadz. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ketahuilah bahwasanya 50.000 tahun yang lalu, sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum mentari ada, sebelum bintang-bintang juga ada, sebelum kita ada, Allah telah menetapkan takdir manusia. Kalau bicara apa yang telah terjadi, ana yakin sang nenek tidak menginginkan hal itu. Sang pembantu juga tidak menginginkan hal itu. Nggak ada yang menginginkan hal itu. Itu terjadi boleh jadi karena 2 hal. Yang pertama, ya bukan karena keteledoran, tapi karena memang ya udah takdirnya. Seperti seorang yang naik motor pelan-pelan, tahu-tahu dia ditabrak. Dia udah sesuai dengan SOP yang ditetapkan, tapi kejadiannya di luar kemauan mereka. Tapi ada yang karena keteledoran umpamanya, disebabkan tidak memperhatikan. Maka yang kedua ini hendaklah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memang benar karena itu. Tapi kadang-kala enggak. Memang sang ini mempersiapkan makanan, ya. Kemudian sang anak itu biasanya tidak seperti itu. Tapi karena memang takdir Allah, anak itu terjatuh. Anda ingat dengan kejadian di Jember. Anda dapat cerita, ada seorang yang pulang dari tempat kerjanya, melihat anaknya mengambang di kolam. Kolamnya itu, kolamnya burung walet. Burung walet itu biasanya ada kolamnya supaya mereka betah di sana. Akhirnya dia gendong itu anak yang sudah meninggal dunia. Sang bapak itu menyesal, kemudian dia mengatakan, andai kata aku tidak meninggalkan anakku, andai kata aku tidak punya walet, andai kata nggak ada kolam ini, terus seperti itu. Ini adalah bentuk tidak menerima takdir Allah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'u. Berusahalah engkau untuk mendapatkan apa yang bermanfaat buat dirimu. Yang kedua, wasta'in billah. Minta tolonglah sama Allah. Wala ta'jaz. Jangan bersandar kepada dirimu. Jangan merasa lemah. Jangan mengatakan aku nggak bisa ini dan itu. Berusahalah. Dan ana yakin sang ibu tadi sudah berusaha. Bahkan dia melakukan itu dalam rangka berbuat baik kepada anak dan menantunya. Fa'in asabaka syai'. Kalau engkau tertimpa sesuatu, fala taqul,
lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Jangan kau mengatakan, andai kata aku berbuat ini, pasti ini nggak akan terjadi. Pasti seperti ini yang akan terjadi. La. Lau itu adalah membuka amalan syaitan. Yang harus dikatakan adalah qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu, yang mana kita tahu Allah telah membuat pernyataan. Walanabluwannakum. Kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarati wa basyiri sabirin. Ujian itu bentuknya rasa takut, kelaparan, kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan harta, gagal panen, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiri sabirin. Siapa orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar adalah orang yang tatkala terkena musibah, dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Buat yang bertanya dan buat anaknya, coba engkau renungkan. Apakah tatkala musibah itu terjadi, engkau mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun? Atau enggak? Yang kedua, kan ada orang yang minta ganti. Jadi ketika kita kena musibah, kita dianjurkan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, lalu meminta ganti sama Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan berikan kepadaku ganti yang lebih baik. Jadi terkadang yang terjadi itu kita udah nggak baca innalillah, kita juga nggak minta ganti sama Allah. Yang ada mengeluh, kenapa seharusnya tidak seperti itu. Maka jangan sampai mengumpulkan dua dosa. Dosa keteledoran, dosa tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak bersabar. Tadi mungkin sudah berpikir mau bunuh diri, lebih baik saya mati. Maka nasihat ana buat sang ibu, ketahuilah, boleh jadi kematian anak itu adalah karena Allah ingin memberikan tabungan buat orang tuanya. Agar anak itu menunggu bapak dan ibunya di pintu surga. Nggak ada yang sia-sia dalam ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka besarkan hatimu, besarkan hati anakmu. Boleh jadi itu anak kalau hidup dan besar, durhaka sama orang tuanya. Maka Allah matikan dia. Sebagaimana kejadian Khadir bersama Nabi Musa. Ketika berjumpa dengan seorang anak bocah yang dipelintir lehernya dibunuh. Demi menyelamatkan orang tuanya. Dan semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Cuma tadi kadang kala kita ini, waktu terkena musibah, kita nggak sabar. Dan kita tidak meminta ganti. Maka nasihat anak, berbaik sangkalah kepada Allah. Dan boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan yang kalian sukai boleh jadi buruk buat kalian. Allah tahu dan kalian tidak tahu, kata Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya kita akan buka untuk pertanyaan langsung. Tafadholi Ummu Kia. Afwan, satu pertanyaan dan sesuai dengan tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustadz, tim Lorong Paradisa dan juga tim kajian Sisesa. Ana seorang akhwat, sudah menikah dan punya satu anak dan punya satu kakak laki-laki Ustadz. Kedua orang tua kami alhamdulillah ala kulli hal sehat, tapi dengan keterbatasan bisa dibilang mulai demensia karena suatu kejadian yang qadarullah terjadi beberapa tahun lalu. Nah, kedua orang tua anak ini cukup dekat sebenarnya Ustadz dengan keluarga besarnya masing-masing, baik dari pihak ayah atau pihak ibu. Namun qadarullah semenjak beliau-beliau sakit, komunikasi dari keluarga besar, terutama keluarga ibu itu jadi terbatas. Salah satu alasannya itu karena orang tua anak itu tinggal bersama kakak anak Ustadz.
Sedangkan kakak Ana memang membatasi komunikasi dengan keluarga besar. Kakak Ana merasa dalam tanda kutip banyak dikecewakan dan merasa keluarga kurang peduli, baik dengan orang tua kami maupun dengan kami anak-anaknya yang sekarang menjadi caregiver beliau. Dan qadarullah kakak Ana ini merasa tidak terlalu perlu untuk menjalin komunikasi gitu. Di satu sisi Ana paham kecewaan kakak Ana karena hal itu pun memang nyata Ana lihat. Tapi di sisi lain Ana juga merasa sepertinya ini kayak kurang tepat gitu Ustaz. Lalu kan Ana bilang sama kakak Ana, bisakah kita menjalin silaturahim melalui jalur niat lain gitu Ustaz. Kita menyambung silaturahim dengan kerabat orang tua karena memang orang tua itu ada keterbatasan dan insya Allah jadi pahala juga untuk kita anak-anaknya dan untuk orang tua itu sendiri. Namun di situ kakak Ana jawab, iya hal itu kan mungkin karena beliau sudah kecewa begitu ya Ustaz. Lalu beliau jawab, ya hal itu kan berlaku kalau orang tua udah nggak ada. Sekarang orang tua kita kan masih ada. Ayo kita cari pahala lewat jalur lain, kata beliau gitu Ustaz. Di kondisi itu Ana nggak bisa jawab lagi Ustaz, karena Ana nggak tahu jawabannya. Tapi entah kenapa Ana berpikir perlu untuk menjalin silaturahim ini Ustaz, karena sebelumnya orang tua Ana tuh punya hubungan yang baik dengan keluarga-keluarga beliau gitu. Dan juga karena Allahu alam kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya begitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jadi orang tua ini masih ingin sebenarnya berhubungan dengan keluarganya, tapi ada pembatasan dari anaknya gitu. Iya, orang tua anak ini kondisinya qadarullah ya seperti yang Anda bilang itu demensia Ustaz. Tapi ya jadi sepertinya ingatannya on off, nyambungnya on off gitu. Tapi di saat memang sedang nyambung gitu istilahnya Ustaz, memang sering nanya, maksudnya Om ini kabarnya gimana? Opa ini masih ada apa enggak gitu Ustaz. Siap. Nah. Jadi Ana merasa apakah ini akan menjadi penyesalan nantinya gitu Ustaz. Karena memang Ana dengar juga dari keluarga memang sepertinya sulit ya untuk bertemu dengan orang tua kalian gitu. Jadi Ana merasa bersalah juga di satu sisi seperti itu Ustaz. Bagaimana nasihat terbaiknya? Barakallahu fikum. Barakallahu fiik, ahibati fillah. Sakit hati itu nggak enak. Tapi jangan sampai sakit hati itu menghalangi kita dari pahala. Bahkan membuat kita berbuat dosa. Ketika seorang berbuat kebaikan, dalam tanda kutip, dia berharap pahala dari manusia, yang ada sakit hati. Tapi ketika dia menjalankan tugasnya karena Allah Azza wa Jal, maka dia nggak akan ada urusan sama mereka. Seperti cerita di masa Nabi SAW ketika ada seorang laki-laki yang mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh punya kerabat. Asiluhum wa yaqta'uni. Aku berusaha berbuat baik kepada mereka, menyambung, tapi mereka putus. Uhsin ilaihim, aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepada aku. Wa ahlum anhum, aku berusaha sabar menghadapi mereka, tapi mereka bertindak bodoh kepadaku. Bayangin ya, apa kata Nabi SAW? La in kunta kama qulta, kalau engkau seperti yang kau katakan, faka'annama tusifuhumul mal atau tasuffuhumul mal, engkau seperti orang yang memberikan bara api kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahir madumta ala dhalik, akan terus ada malaikat yang menjagamu, menolongmu, membantumu selama engkau melakukan itu. Jadi yang perlu dipahamkan kepada kita harus memahami bersama bahwa kita melakukan silaturahim karena perintah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan laisal wasil bil mukafi. Yang disebut orang yang pandai menyambung rahim, yang ada banyak janji buat orang yang menyambung rahim, yang akan diluaskan rizkinya, dipanjangin umurnya, itu bukan orang yang sudah balas-balesan, bukan. Walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Yang disebut orang yang penyambung silaturahim adalah yang tatkala rahimnya diputuskan, dia yang sambung. Maka saatnya sekarang anak-anak berbakti kepada orang tua.
berbakti kepada orang tua. Orang tua ini punya saudara. Bagaimana orang tua dapat pahala silaturahim kalau sang anak menghalangi silaturahim? Kalau bicara banyak pahala lain ini dan itu, naam. Tapi berkaitan dengan berbakti sama orang tua, jangan sampai engkau membuat rahim orang tua terputus. Orang tua tanya, gimana kabar adikku? Gimana kabar kakakku? Ada kekecewaan sebagaimana Nabi Yusuf dikecewakan oleh saudara-saudara. Dan apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf dibuang, dijual. Dipisahkan Nabi Yusuf sama bapak. Bertahun-tahun, selama 40 tahun dipisahkan. Ketika Nabi Yusuf dalam posisi yang bisa memberikan hukuman kepada abang-abangnya itu, apa kata Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yaum. Nggak ada celaan buat kalian. Semoga Allah mengampuni yang berlalu. Sudahlah. Selesai. Gitu. Karena nyimpan dendam itu jadi penyakit. Makanya penghuni surga itu adalah orang yang hatinya bersih, nggak ada hasut, nggak ada iri, nggak nyimpen dosa di situ. Nggak, dia berusaha membersihkan hatinya. Dan ketika engkau bersihkan hatimu, ketika engkau memaafkan mereka, maka engkau akan melihat bahwa ternyata mentari itu indah. Tapi ketika engkau menyimpan dendam dan rasa sakit hati, engkau akan lihat hari-harimu penuh dengan kabut dan kegelapan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya kita kembali bacakan yang masuk Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Semoga saat ini Ana memiliki usaha kecil dengan sekitar 30 karyawan dengan pekerja rata-rata akhwat. Ada salah satu pegawai yang seringkali izin dengan macam-macam alasan terkait rumah. Misal anaknya butuh sesuatu, sakit, atau suaminya yang butuh. Sekali dua kali masih Ana pahami, tapi berikutnya Ana merasa tidak terlalu ikhlas. Karena toh karyawan lain juga rata-rata memiliki suami dan anak, tapi masih bisa tetap bekerja sesuai kesepakatan. Apakah Ana boleh melarangnya Ustadz? Karena dia menerima upah tanpa dikurangi dan pekerjaan itu adalah amanah dari perusahaan untuknya. Tapi Ana khawatir menjadi zolim dan dibilang menahan dari seorang muslimah menjalankan kewajiban utamanya sebagai ibu dan istri. Mohon nasihatnya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik ya jamaah. Ya, memang ada wanita-wanita yang apa istilahnya double job ya. Dia punya dua tugas yang harus dijalankan secara bersamaan. Dia menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, di saat dia juga menjadi tulang punggung keluarga. Dia harus cari duit. Ini yang kadang-kala ada unsur ya sedikit kezaliman dari suami. Umpamanya suami padahal mampu tapi dia mempekerjakan istri. Beda kalau sang istri yang dia yang mau bekerja. Maka hendaknya dia melihat apakah dia bisa menjalankan amanah. Dia punya dua amanah. Amanah atau tiga amanah. Menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang pekerja. Berat tugas ini. Kalau dia tidak bisa menjalankannya dengan bersamaan, ya dia resign. Tapi kalau ternyata enggak dia bisa, tapi ada hal-hal yang ya dia minta dimaklumi. Bagaimana kondisi perusahaan sekarang menghadapi perempuan yang seperti ini? Boleh jadi di aturannya itu ya tinggal dibuat. Engkau kalau izin 1 jam, 2 jam akan ada pengurangan gaji. Sehingga dia tahu konsekuensi ketika dia izin. Dan ini juga akan jadi kebaikan buat yang lain. Karena kadangkala di kontrak kerja itu tidak ada kejelasan. Sehingga tadi dia minta izin seperti itu, ya dianggap nggak ada masalah. Mungkin perlu ada sosialisasi nantinya. Dibuat aturan yang jelas, bahwasanya yang mau izin pada waktu jam kerja, dia harus menggantikan umpamanya di waktu yang dia tinggalkan. Apa sepanjang waktu yang dia tinggalkan. Dia keluar 15 menit, berarti dia pulangnya ditambah 15 menit. Ini kita tadi mengakomodir kemauan dia atau kebutuhan dia.
Tapi perusahaan juga nggak dirugikan. Itu mungkin yang perlu dipikirkan. Boleh jadi kebijakannya adalah dengan memotong gaji dia, atau kebijakannya dengan memerintahkan kepada dia untuk menambah jam kerjanya. Karena dia telah meninggalkan jam kerja yang harusnya dia pada saat itu menjalankannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya kita persilahkan tafadholi untuk Ukti Putri. Afwan, pertanyaannya mohon singkat dan sesuai tema, satu aja. Tafadholi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Barak. Hayakumullah ya Ustaz. Ustaz, ini sebenarnya pertanyaan Ana tadi sudah terjawab sedikit di pertanyaan yang pertama. Hanya Ana ingin Ustaz menambahkan sedikit. Ini teman Ana sendiri, Ustaz, yang qadarullah tahun ini tuh terpilih sebagai bupati, Ustaz. Dan ketika nanti Ana bertemu dengan beliau, Ustaz, apakah Ana punya kewajiban untuk mengatakan atau menjelaskan bahwa pemimpin wanita itu tidak boleh dalam Islam? Dan memang Ustadz, wakilnya, kepala-kepala dinasnya semuanya ikhwan Ustadz, laki-laki. Dan di satu sisi Ana juga mendapat kabar bahwa si Pulana ini amanah Ustadz. Jadi dilema Ana, Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib ahibati fillah. Ya, berkaitan dengan batasan wanita yang diperbolehkan menjadi pemimpin. Maka kalau kita lihat penjelasan-penjelasan para ulama, mereka tidak boleh menjadi pemimpin umum, ya. Menjadi presiden umpamanya. Menjadi hakim yang tunggal, yang semuanya dikembalikan kepada dia, keputusan diberikan kepada dia. Itu yang dibicarakan oleh para ulama, ya. Adapun kedudukan-kedudukan yang bisa dia handle dan bukan kedudukan yang memiliki ruang kebijakan yang sangat besar sekali berkaitan dengan maslahat umum, maka tidak dipermasalahkan buat para wanita. Jadi ini masalah memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi yang jelas kalau untuk al-manasib al-kubra, ya, untuk kedudukan-kedudukan yang besar yang berdampak kepada maslahat umum, maka banyak para ulama yang menyebutkan tidak sah kepemimpinan dia di sana. Apalagi kalau dia tidak berkompeten di sana, ya. Kalaupun dia berkompeten tadi, sebagian ulama mengatakan tetap dia tidak boleh untuk menduduki sebuah jabatan umum yang besar yang membawahi berbagai macam bidang yang dituntut pada saat itu adalah lelaki yang memimpinnya. Walaupun sekali lagi tadi ada jabatan-jabatan yang mungkin tidak menjadi jabatan umum sebenarnya, sehingga perempuan masih bisa menduduki jabatan tersebut. Tadi disampaikan bahwa saya berkaitan dengan menjadi seorang mudir, menjadi seorang direktur, ya, di sebuah perusahaan, direktur di sebuah rumah sakit, di sekolahan, ya, itu nggak ada masalah buat mereka. Jadi kalau boleh Anda bacakan di sini ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, beliau mengatakan waqad ittafaqu ala ishtirati dzukura fil qadhi. Mereka telah membuat persyaratan bahwa menjadi hakim itu syaratnya harus seorang laki-laki, kecuali dalam mazhab Hanafi. Jadi di antara mereka ada yang membolehkan, ya. Kemudian juga ada yang mengatakan perempuan boleh mengurusin urusan harta umpamanya, ya. Mungkin kalau bicara di sebuah kementerian umpamanya, ada yang masih membolehkan karena dia masih di bawah presiden, karena dia mempunyai departemen yang urusannya tetap urusan utamanya, kebijakan utamanya dipegang oleh seorang presiden yang laki-laki, sehingga sebenarnya jabatan-jabatan yang di bawahnya itu adalah jabatan-jabatan kecil umpamanya, bukan jabatan yang punya kapasitas yang besar. Tapi insya Allah masalah ini mungkin sebagaimana tadi Anda sampaikan
akan dibahas lebih luas lagi supaya memberikan jawaban yang bijak dan sesuai dengan aturan syariat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya berapa pertanyaan lagi Ustaz? Baik, mungkin 2 pertanyaan lagi, tafadhol ya. Ya. Kalau gitu mungkin insya Allah kita bacakan dulu yang masuk Ustaz. Nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi Ustadz dan keluarga. Izin bertanya Ustadz, ada seseorang yang memiliki akhlak yang sangat buruk dan seringkali namimah dan ana mengalaminya sendiri. Akhwat ini bermaksud untuk bergabung dengan perkumpulan kajian kami yang alhamdulillah selalu berusaha positif dan menjaga hubungan. Bolehkah ana menginformasikan hal ini kepada ketua kelompok untuk mencegah dia bergabung atau dibiarkan dengan berharap akhwat tersebut mendapat hidayah dari kegiatan-kegiatan kajian kami? Ana hanya khawatir akhwat ini akan merusak persaudaraan majelis taklim kami. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Berkaitan dengan memberikan nasihat ya. Artinya ketika kita tahu ada seorang yang memang punya karakter buruk, tadi disebutkan suka riba, suka namimah, yang keberadaan dia di mana-mana sudah merusak. Di majelis taklim sana dia ngadu domba, di majelis sana dia ngadu domba. Dia sekarang hendak bergabung nih. Apa yang perlu kita lakukan? Maka sebagai bentuk memberikan nasihat adalah mengatakan kepada ketua majelis taklim, mengatakan ini akhwat, ya sampaikan kondisinya. Tujuan kita adalah memberikan nasihat. Boleh jadi disampaikan, kalau nih akhwat mau bergabung, tolong engkau jelaskan tentang aturan-aturan yang ada di sini. Sehingga harapannya aturan itu mengikat. Sehingga tuh akhwat yang mungkin suka ngadu domba ini dan itu, dengan aturan itu dia tidak bisa berbuat hal tersebut. Karena kadangkala orang itu melakukan perbuatan dosa, adanya kesempatan. Maka dibikin aturan. Nggak boleh umpamanya ngomongin orang di tempat ini. Nggak boleh mindah omongan orang di sini. Artinya itu disampaikan kepada ketua. Dengan harapan ketua ini menyampaikan kepada akhwat ini. Kau mau gabung, kita punya aturan seperti ini. Kalau engkau mau, ahlan wa sahlan. Tapi kalau engkau nggak bisa, ya minta maaf. Kita nggak akan terima. Dan ada memang kutu loncat ya, yang dia di sana bikin masalah, di situ bikin masalah, dan ini berbahaya sekali. Dan kita tahu namimah termasuk dosa besar yang kita perlu waspada dengan dosa tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya tafadholi Ukhti Intan. Afwan, pertanyaan singkat saja dan sesuai dengan tema. Ukhti Intan. Nah, jika demikian, mungkin nanti giliran berikutnya aja ya. Afwan, tafadholi Ukhti Qurratul Ayun. Satu pertanyaan, Afwan, dengan pertanyaan singkat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Ustadz, Afwan ingin bertanya, bagaimana kita bisa membedakan antara ini ujian menjelang pernikahan dengan tanda bahwa ini petunjuk kalau dia itu bukan jodoh kita. Sudah sholat istikharah dan alhamdulillah hati menjadi yakin, namun terkadang hati berubah-ubah seperti takut dan lain-lain. Seperti itu Ustaz. Siap. Ustaz. Ya, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan memilih pasangan hidup, ini menjadi sebuah momentum yang tidak mudah. Maka hendaklah seorang wanita mendapatkan informasi yang lengkap tentang calonnya. Kemudian setelah kriteria calonnya itu dia ketahui,
apakah sesuai dengan yang diarahkan oleh agama atau tidak. Ketika sudah sesuai, silakan kau istikharah, minta pilihan sama Allah Azza wa Jalla. Bicara bagaimana kita tahu petunjuk dari istikharah itu. Jadi boleh jadi kita mengikutin aja. Kalau ternyata semua dimudahkan sama Allah, kan kita berdoa mengatakan, ya Allah, kalau ini jodohku, mudahkan dia dan takdirkan dia. Tapi kalau ternyata dalam perjalanan kita mendapatkan berbagai macam rintangan, kesulitan, maka hendaklah kau mundur. Karena ada orang yang suka tantangan. Ketika banyak kesulitan, dia malah maju. Jangan. Jadi ketika seorang itu melihat adanya kemudahan dalam urusannya, ya, ketika bukan bicara keraguan lagi, tapi urusannya yang real, beda dengan perasaan. Tapi realitanya semua dimudahkan dari pihak keluarga laki-laki, alhamdulillah mau, dari pihak keluarga anti juga alhamdulillah, nggak ada yang menolak ini dan itu. Kemudian juga penentuan acaranya juga mudah, ya, nggak ruwet, maka lanjutkan. Kalau kau kan sudah istikharah, kalau ternyata memang dia bukan jodohmu, nanti batal. Allah akan atur gitu loh. Allah akan atur karena kita berdoa mohon sama Allah. Maka jangan mengikuti bisikan-bisikan yang terkadang memang akan datang agar membuat orang itu ragu. Namun setelah engkau sudah menetapkan dan engkau sudah istikharah, bismillah, jalani. Kalau bukan jodohmu, ya nanti akan dipersulit dan boleh jadi akan ada pembatalan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kita untuk meniti jalan kebenaran dan mati di atas jalan ini. Anda ucapkan jazakumullahu khairan. Anda kembalikan ke moderator.